Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna sahlan idha syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal waj'al ma naqumu bihi khalisan liwajhikal karim. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Tauhid. Kemarin selesai pada bab yang ke-22. 6. Qala Syekh Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sana 1060 al-hijratin nabawiyyah, babu ma jaa anna ba'd hadhihi al-ummah ta'budul awsan. Ini bab yang ke-23. Kata beliau, bab penjelasan bahwa akan ada sebahagian dari umat ini yang akan menyembah berhala. Ada sebahagian dari umat ini yang akan menyembah berhala. Nah, tujuan beliau rahimahullahu ta'ala membawakan bab ini adalah untuk menjelaskan bahwa terjadinya kesyirikan dalam umat ini, dalam umat Islam, pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari dan pasti akan terwujud. Pasti akan terjadi. Dan tentunya terjadinya keburukan seperti ini bahwa Allah Ta'ala menakdirkan dan menetapkan secara kauni, ya tentunya ini adalah iradah kauniyah. Secara kauni Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bahwa akan ada sekelompok dari umat ini yang akan kembali menyembah berhala, yang akan kembali berbuat kesyirikan. Ini tentunya atas dasar hikmah yang mendalam, ya, atas hikmah yang mendalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan akan adanya sebagian dari umat Islam yang akan kembali menyembah berhala. Dan ini sebagai sanggahan. Bab ini juga dibuat oleh beliau rahimahullahu ta'ala sebagai sanggahan kepada orang-orang yang mengingkari mungkinnya terjadi kesyirikan di tengah umat Islam. Di mana ada sebagian orang yang berpikir bahwasanya dengan tertusnya Rasulullah SAW maka kejahiliaan secara mutlak terangkat. Ya, jahiliyah secara mutlak, ya, secara mutlak, yakni sekecil apapun tidak akan mungkin kembali. Islam datang menghapuskan semua kesyirikan, semua penyembahan kepada berhala dan seterusnya. Maka sejak tertusnya Rasulullah SAW, ya, setelah Islam ini sempurna, setelah wafatnya Rasulullah SAW, maka tidak akan mungkin terjadi yang namanya kesyirikan. Tidak akan mungkin terjadi yang namanya apa? Yang namanya kesyirikan. Nah, ini sanggahan bahwa apa yang disangkakan atau apa yang diyakini oleh sebagian orang yang mengatakan, oh, tidak mungkin lagi terjadi kesyirikan di umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesyirikan itu cerita lama, kisah lama, ya, kisah yang sudah berlalu, yang tidak akan mungkin lagi terjadi pada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau membuat bab ini sebagai sanggahan kepada orang yang meyakini hal tersebut. Kemudian poin yang kedua adalah hubungan antara bab ini dengan bab sebelumnya. Ya, di bab sebelumnya disebutkan babu maja'a fi himayatil Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, janabat tauhid wa saddihi kulla tariqin yusilu ila syirk. Penjagaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada tauhid dan bagaimana beliau menutup, ya, semua pintu menuju ke syirikan. Ya. Hubungan antara bab ini dengan bab sebelumnya, ya, dan secara khusus ini masih berkenaan dengan beberapa bab sebelumnya tentang bagaimana sikap gulu, bagaimana bahayanya sikap gulu kepada orang-orang soleh, terkhusus kepada kuburan mereka atau setelah mereka meninggal, ya, terkhusus kepada orang-orang soleh, ya, dalam keadaan mereka telah meninggal, yakni pada kuburan mereka. Ya, ini adalah perkara yang sangat berbahaya yang setelah berlalu disebutkan bahwa itu merupakan sebab terjadinya kesyirikan di muka bumi ini.
Kemudian disebutkan bahayanya mengkultuskan kuburan orang soleh dengan beribadah kepadanya, walaupun beribadahnya kepada Allah. Dilarang keras. Kemudian disebutkan bagaimana akan ada sekelompok atau berlebihannya dalam kubur orang soleh akan menjadikan kubur tersebut menjadi berhala yang disembah. Ya, menjadi berhala yang disembah. Kemudian disebutkan pada bab sebelumnya bagaimana beliau betul-betul menjaga tauhid, ya, yang berkenaan secara khusus berkenaan dengan diri beliau, yakni segala hal, ya, semua jalan-jalan menuju kesyirikan beliau sudah tutup rapat, ya, apalagi yang berkenaan dengan diri beliau, kuburannya beliau, sebagaimana sudah berlalu di bab sebelumnya. Maka bab ini seakan-akan ingin menyanggah kepada orang-orang yang disebutkan tadi. Bab ini seakan-akan beliau bawakan, ya, setelah bab sebelumnya untuk menyatakan bahwasanya siapa yang mengatakan kalau kuburan Nabi Muhammad SAW itu tidak akan jadi berhala? Ya. Siapa yang mengatakan tidak mungkin kuburan Rasulullah SAW menjadi berhala? Siapa yang mengatakan bahwa tidak mungkin kubur-kubur orang soleh itu akan disembah? Ya. Jadi apa yang sudah disebutkan pada bab-bab sebelumnya, bahwa itu semua merupakan sebab terjadinya kesyirikan, beliau tekankan lagi dalam bab ini bahwa itu akan menjadi kenyataan. Itu akan menjadi kenyataan. Jangan berpikir bahwa menjadikan kuburan sebagai masjid itu hanya terjadi di ahlul kitab saja. Bahwa itu hanyalah cerita-cerita tentang ahlul kitab. Tapi disebutkan dalam Al-Quran, dan juga Rasulullah SAW mengingatkan untuk menegaskan bahwasanya itu akan terjadi di umat ini dan pasti akan terjadi. Iya. Maka dengan bab ini beliau menegaskan bahwa semua keburukan-keburukan, bahayanya gulu, bahayanya gulu kepada orang solehnya atau kepada kuburannya atau kepada rohnya dan semacamnya, ya, bahayanya beribadah di samping kubur, itu semua adalah hal yang terjadi di umat ini. Bukan belum terjadi, tapi sudah terjadi. Sudah terjadi dan akan terus terjadi sampai hari kiamat. Sebagaimana yang akan diterangkan dalam dalil-dalil yang beliau bawakan, rahimahullahu ta'ala. Baik, ini hubungan antara bab ini dengan bab sebelumnya. Nah, dalam dalam bab ini, ya, penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa dalil, ya, dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang tolong untuk berikutnya usahakan masuk kelas sebelum kelas dimulai, ya, karena mengapprove satu-satu itu lumayan mengganggu. Baik, kemudian penulis rahimahullahu ta'ala dalam bab ini membawakan 5 dalil, ya, akan membawakan 5 dalil. Nah, di mana beliau menyebutkan 3 dari Al-Quran dan 2 dari hadis Nabawi. Nah, kita lihat dalil yang pertama yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Dan sebelumnya, tariqah atau metode beliau dalam memaparkan bab ini melalui dalil-dalil yang beliau sebutkan melalui 5 dalil yang akan beliau sebutkan di bawah. Beliau akan menerangkan terlebih dahulu bentuk-bentuk kesyirikan yang terjadi di kalangan umat terdahulu sebelum Islam. Ya, dalam 3 ayat yang pertama beliau akan sebutkan bentuk-bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh umat sebelum Islam, secara khusus al-Yahudu wan Nasara. Ya, kemudian di hadis yang keempat atau di dalil yang keempat, hadis yang pertama, beliau akan menyebutkan korelasi. Korelasi antara setiap ayat sebelumnya, dalil yang beliau bawakan berupa 3 ayat yang pertama dengan judul bab. Ya, perhatikan judul babnya adalah penjelasan bahwa akan ada sebagian dari umat ini yang menyembah berhala. Akan ada sebagian umat ini yang akan menyembah berhala. Ya. Dan kalimat al-awsan, sebagaimana yang akan diterangkan nanti, al-wasan itu asalnya bermakna as-sonam, berhala, patung berhala. Ya, patung berhala. Namun kata al-wasan di sini, ya, diitlakkan untuk semua yang disembah selain Allah Ta'ala. Ya, semua yang disembah selain Allah Ta'ala, baik dia berupa sonam, berupa patung, ataukah yang bukan patung, berupa gambar 2 dimensi, ya, kalau patung 3 dimensi, ataukah dia berupa kuburan, ataukah dia berupa pohon, bebatuan, dan semacamnya.
Yang jelas asal kata atau al-awsan itu berjamak dari wasan. Asalnya wasan digunakan untuk as-sonam, patung berhala. Namun dalil-dalil ya yang tersebut dalam Quran maupun hadis Nabi SAW yang menyebutkan kata al-wasan itu mencakup umum semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lihat 5 dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala. Dalil yang pertama, wa qaulillahi taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 51. Alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Di sebagian manuskrip atau di sebagian nuskhoh cetakan kitab ini ada yang tidak membawakan ayatnya secara lengkap, ya. Cuman sampai kata yu'minuna bil jibti wat taghut. Sampai situ kemudian dikatakan al-ayah sampai akhir ayat. Nah, ayat yang pertama, firman Allah Ta'ala, Alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tidakkah kamu, wahai Muhammad, melihat kepada orang-orang yang diberikan sebahagian atau bagian dari Alkitab? Yang dimaksud di sini adalah ahlul kitab, minal yahudi wan nasara. Karena mereka lah ahlul kitab. Dikatakan utu nasiban minal kitab. Tidakkah kamu melihat, wahai Muhammad, kepada mereka yang diberikan pengetahuan terhadap Alkitab? Yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka beriman kepada al-jibt dan beriman pula kepada at-taghut. Wa yaquluna lil ladzina kafaru, dan mereka berkata kepada orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir yakni kaum musyrikin. Kaum musyrikin. Ya, kaum musyrikin di apa namanya? Di Mekah. Ya, kaum musyrikin di Mekah atau kaum musyrikin yang di Madinah. Mereka berkata membandingkan orang beriman pengikutnya Rasulullah SAW dengan orang musyrik. Padahal mereka ahlul kitab. Selayaknya mereka lebih dekat dengan umat Islam, yakni setidaknya karena mereka sama-sama ahlul kitab. Iya, fadhil. Iya, mereka sama-sama apa? Ahlul kitab. Al-Qur'an Yahudi dan Nasrani selayaknya kalaupun tidak bersama tidak menganut agama Islam, selayaknya lebih dekat kepada umat Islam karena sama-sama punya kitab. Kan begitu. Tapi bersamaan dengan itu, mereka mengatakan wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Orang-orang musyrik ini lebih apa namanya berada di atas hidayah dibandingkan orang-orang yang beriman. Ya, lebih lurus jalannya di atas dibandingkan orang-orang beriman. Baik. Sisi pendalilan ayat ini adalah pada kalimat yu'minuna bil jibti wat taghut. Bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ini mereka beriman kepada al-jibt dan at-taghut. Apa itu al-jibt wa at-taghut? Akan datang nanti dalam bab tentang sihir, ya, dari ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan, beliau menafsirkan al-jibtu as-sihir wa at-taghut asy-syaitan. Al-jibtu as-sihir wa at-taghut asy-syaitan. Jibt adalah sihir dan taghut adalah syaitan. Yu'minuna bil jibti wa at-taghut yakni yu'minuna bisihri wasyaiton. Dan sudah tidak diragukan bahwa kesyirikan adalah praktek sihir merupakan praktek kesyirikan. Maka ayat ini tegas menunjukkan bahwasanya al-yahudu wan nasara secara khusus orang-orang Yahudi, ya, secara khusus orang-orang Yahudi mereka melakukan praktek sihir, dan sihir itu jelas sekali merupakan apa? Kesyirikan. Iya. Allah Ta'ala berfirman tentang ucapan dua malaikat, innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini yang bertugas mengajarkan sihir kepada manusia, kami hanya ujian kepada kalian, maka jangan kafir. Yakni jangan belajar sihir. Karena kalau kalian belajar sihir, kalian akan terjatuh dalam kekafiran. Yakni kesyirikan. Maka ayat ini tegas menunjukkan bahwa ahlul kitab secara khusus di sini al-Yahud, mereka beriman kepada al-jibt, yakni mereka beriman kepada sihir. Mereka mempraktekkan sihir, mereka belajar sihir. Dan sihir kesyirikan. Jelas sekali kesyirikan. Wat taghut, dan beriman kepada taghut. At-taghut yakni dalam penafsiran ayat ini adalah syaitan. Ya, penafsiran Umar bin Khattab radhiyallahu an bahwa at-taghut adalah asy-syaitan. Wa illa kata taghut sudah disebutkan oleh para ulama, ya, bahwa taghut adalah semua yang disembah selain Allah Ta'ala. Kullu ma'ubida min dunillahi wa huwa radin. Ya, semua yang disembah selain Allah Ta'ala dalam keadaan dia ridho.
Itu penamaan umum untuk tagut. Dan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah punya risalah tersendiri. Ya, punya risalah apa namanya? Anwa'ut tagut wa ru'usuh. Ya, jenis-jenis tagut dan pimpinannya. Disebutkan juga di akhir salah satu usul. Ada 5. Ya, ada 5 pimpinan tagut. Yang paling tinggi pimpinan tagut adalah asyaiton. Makanya di sini Umar bin Khattab menafsirkan at-tagut adalah syaitan. Yani tidak menafikan yang lain. Tidak menafikan yang lain. Tapi yang tertinggi memang adalah syaitan. Kemudian orang yang menyembah, orang yang mengajak orang agar menyembah dirinya. Ini juga tagut. Ya, ini juga apa? Tagut. Kemudian juga apa? Orang yang berhukum atau meyakini, ya, membolehkan penerapan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, yang berhukum dengan selain hukum Allah, dan seterusnya yang disebutkan. Jadi ayat ini tegas menunjukkan bahwa ahlul kitab baik Yahudi maupun Nasrani terjatuh dalam kesyirikan. Al-Yahudi secara khusus al-jibt, mereka melakukan sihir, dan Yahudi wan Nasrani mereka beriman kepada tagut, yakni mereka mengikuti apa namanya langkah-langkah syaitan, melakukan kesyirikan. Baik. Maka ini sisi dari pendalilan ayat yang pertama. Nah, sekarang mungkin ada yang mengatakan, apa hubungan ayat ini dengan judul bab? Judul bab kan jelas mengatakan, judul bab adalah penjelasan bahwa umat ini akan ada yang kembali menyembah berhala. Ya. Sementara dalam ayat disebutkan bahwa yang menyembah tagut, yang menyembah berhala ini, yang menyembah tagut, menyembah selain Allah adalah Yahudi dan Nasrani. Apa hubungannya ayat ini dengan judul bab? Di ayat disebutkan bahwa yang melakukan kesyirikan adalah Yahudi dan Nasrani. Sementara judul bab penjelasan bahwa umat ini, umat Islam akan menyembah berhala. Apa hubungannya? Akan diterangkan nanti. Yang jelas kita pahami dulu apa namanya makna ayat ini secara global. Kemudian dalil yang kedua, qala rahimahullahu taala wa qaulihi taala. Ini dalam surah Al-Maidah ayat 60. Qul hal unabbiukum bi syarrin min dzalika masubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abada at-taghut. Ulaika syarrum makanan wa adallu an sawa'is sabil. Katakanlah wahai Muhammad, inginkah ku kabarkan kepada kalian bisyarri min dzalik, suatu keburukan yang lebih buruk dibandingkan itu. Yani suatu keburukan apa masubatan, yani buruk apa balasan yang lebih buruk dibandingkan itu di sisi Allah. Inginkah ku kabarkan kepadamu, kepada kalian, ya, balasan yang lebih buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua putus-putus, mungkin internet antum saja. Kalau yang lain putus-putus, silakan komen. Kalau satu orang berarti komen internetnya antum. Ya, berarti komen internetnya antum, Pak. 6. Apa balasan yang lebih buruk tersebut? Mala'anahullah. Orang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Wa ghadiba alaihi. Allah murka kepada mereka. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Allah menjadikan sebagian di antara mereka menjadi monyet-monyet dan babi-babi. Wa abadat tagut. Dan mereka menyembah tagut. Kembali di atas. Ulaika syarrum makana. Mereka ini manusia yang paling buruk kedudukannya dan yang paling tersesat dari jalan yang lurus. Syahidnya, sisi pendalilan ayat ini dengan judul bab adalah wa abadat tagut. Mereka menyembah berhala. Siapa mereka di sini? Ya, yakni ahlul kitab. Karena sudah jelas bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani inilah al-maghdubu alaihim. Ya, mal'anahu Allahu wa ghadiba alaihi. Allah melaknat mereka, ya, memurkai mereka. Ini orang-orang Yahudi, sifat mereka, dan dijadikan sebagian dari mereka menjadi kera-kera dan babi-babi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yahudu al-maghdubu alaihim wan nasara ad-dallun. Bahwa orang-orang Yahudi mereka ini maghdub alaihim, dimurkai oleh Allah Ta'ala. Sementara an-nasara adalah orang-orang yang tersesat. Maka yang dimaksud di sini wa abadat tagut, yakni menyembah at-tagut. Kalau kita berdasarkan pada penafsiran Umar bin Khattab sebelumnya, at-tagut yakni syaitan, yakni wa abadah syaitan. Dan penyembahan kepada syaitan dalam banyak macam, ya, dalam banyak bentuk, cuman tentunya yang pertama kali masuk dalam bentuk menyembah syaitan adalah kesyirikan dan kekafiran. Kesyirikan dan kekafiran. Ini penyembahan terhadap syaitan. Maka syahidnya adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka abadat tagut. Mereka melakukan kesyirikan.
penyembahan kepada selain Allah Ta'ala. Dalil yang ketiga, wa qaulihi ta'ala, qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Ini tentang Ashabul Kahfi. Tentang Ashabul Kahfi. Ya, di mana orang yang berkuasa di masanya ketika itu, qala alladhina ghalabu ala amrihim. Ya, ketika Ashabul Kahfi ini meninggal, ya, mereka meninggal, maka berkatalah penguasa yang berkuasa ketika itu, lanattakhidanna alaihim masjida. Kami akan membangun di atas kubur mereka masjid, yakni tempat beribadah. Taib. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai Ashabul Kahfi. Mereka itu hidup di zamannya siapa? Dan pendapat yang paling kuat, Allahu Ta'ala alam bisawab, bahwa Ashabul Kahfi ini dari umatnya Nabi Musa, sebelum zamannya Nabi Isa. Ashabul Kahfi ini hidup sebelum zamannya Nabi Isa alaihissalam. Maka dengan demikian beliau masuk dalam umatnya Nabi Musa. Ini Ashabul Kahfi. Taib. Sisi pendalilannya di sini, bahwa orang-orang ini atau penguasa ini, dalam hal ini tentunya mereka adalah umat Yahudi, yakni umat Nabi Musa alaihissalam yang sudah menyimpang dari ajaran Nabi Musa yang benar, umat Yahudi, dan juga sudah berlalu bagaimana orang Nasrani, mereka membangun tempat ibadah di atas kubur orang-orang soleh. Karena tidak diragukan Ashabul Kahfi ini adalah as-solihin. Mereka orang-orang soleh. Nah, maka dalil yang ketiga menunjukkan bahwasanya orang Yahudi dan orang Nasrani akan, atau diantara kebiasaan atau amalan orang Yahudi dan Nasrani adalah mereka membangun tempat ibadah di atas kubur. Dan ini sudah berlalu dalam bab-bab sebelumnya. Beberapa hadis menjelaskan larangan Nabi SAW, ancaman yang keras, bahkan laknat beliau kepada orang-orang yang menjadikan kubur Nabi mereka sebagai masjid. Ya. Terutama beliau bawakan contoh apa? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Baik. Sudah ya? Ini sisi pendalilan dari 3 ayat yang beliau sebutkan. Kemudian dalil yang keempat, qala rahimahullahu taala, an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Sa'id yakni Al-Khudri radhiyallahu an, sahabat yang ma'ruf dengan kunyahnya, nama beliau Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Dan di kalangan sahabat ada 2 orang yang namanya Sa'ad bin Malik. Yang pertama beliau ini Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Dan yang kedua ayah dari Sahal bin Sa'ad, ya. Sahal bin Sa'ad, ya. Ya, Sa'ad ibn Malik, Sa'ad bin Malik juga namanya. Nah, kata beliau, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadzwal qudzati bil qudzah hatta law dakhalu juhra rabbin la dakhaltumuh. Qalu ya Rasulullah al yahuda wan nasara, qala faman akhrajahu. Baik. Kata beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna. Ini fi'il mudhari' yang diawali oleh lam taukid dan diakhiri dengan nun taukid. Ya, kata para ulama, kalau ada fi'il mudhari' di awalnya lam taukid dan diakhiri dengan nun taukid, maka lam di sini adalah lam waqi'un fi jawabil qasam al-mahdzuf. Lam yang terletak di awal, ya. Yang terletak di awal jawaban sumpah yang dihapuskan. Takdirnya wallahi la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Itu asal kalimatnya. Wallahi la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Jelas ya? Demi Allah, kalian akan betul-betul pasti akan mengikuti sanan, ya, jalan-jalan sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Hadzwal qudzati bil qudzah. Ya. Hatta law dakhalu juhra rabbin la dakhaltumu. Sampai ketika mereka masuk ke lubang dob, kadal padang pasir, dob, saya kira ma'ruf ya. Hatta law dakhalu juhra rabbin la dakhaltumu. Sampai walaupun mereka masuk ke sarang lubangnya dob itu, kadal padang pasir yang kecil, tidak akan mungkin manusia bisa masuk ke situ, la dakhaltumu.
seandainya orang-orang sebelum kalian masuk ke situ, padahal itu tempat tidak memungkinkan manusia masuk, tapi seandainya mereka masuk, kalian juga pasti akan ikut masuk. Saking kuatnya ittiba, pengikutan kalian kepada mereka. Qalu ya Rasulullah al-Yahuda wan Nasara, qala faman? Wahai Rasulullah, siapa umat yang dimaksud itu? Yang kami akan ikuti langkah-langkah mereka. Apakah Yahudi dan Nasrani, wahai Rasulullah? Maka beliau bersabda, alaihi salatu wassalam, faman, siapa lagi? Kalau bukan mereka. Akhrajahu, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi sebelumnya, hadis ini dalam riwayat Bukhari Muslim dengan lafaz shibron bi shibrin, dira'an bi dira'. Sejengkal, ya, kalian akan mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian, ya, shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, dira'an bi dira'in, sehasta demi sehasta. Jadi bukan dengan lafaz al-quzza bil quzza, tapi dengan lafaz shibron bi shibrin, dira'an o dira'in. Ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Sisi penilaian hadis ini adalah penegasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa umat Islam, ya, kalian, yakni umat Islam akan mengikuti langkah Yahudi dan Nasrani. Sana man kana qablakum, jalannya, sunnah-sunnahnya, amalannya, ucapannya, keyakinannya orang-orang sebelum kalian, yakni al-Yahud wan Nasara. Dan ini suatu keniscayaan, yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam as-sadiqul masduq. Beliau adalah orang yang jujur lagi terpercaya. Maka pada dasarnya beliau tidak butuh, ya, untuk dipercayai. Beliau tidak butuh untuk mendatangkan lafaz nun taukid, lam taukid, penguat dalam bahasa Arab itu. Seandainya beliau mengatakan, ya, tattabi'una misalnya, kalian akan mengikuti, pasti benar. Tapi untuk menekankan hal ini, agar kaum muslimin betul-betul perhatian dengan hal ini, dan untuk menegaskan bahwa ini mutlak niscaya, adalah suatu keniscayaan yang tidak mungkin kalian hindari. Sebagai sunnah kauniyah dari Allah Ta'ala, beliau mendatangkan 3 penguat. 1 penguat yang mahzuf, yaitu sumpah, dan 2 penguat di awal dan di akhir berupa lafaz. Lam taukid, nun taukid, yang lam ini menjadi penanda adanya sumpah yang dihapuskan. Demi Allah, sungguh, betul-betul, pasti kalian akan mengikuti langkah-langkah orang sebelum kalian. Iya. Jelas ya? Sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit, awalnya dikit-dikit, sampai seterusnya, ya, disebutkan dalam riwayat Muslim, sejengkal demi sejengkal dulu ngikutnya. Sejengkal-sejengkal, sehasta-sehasta, selangkah demi selangkah, terus sampai kalian betul-betul mengikuti 100%. Kemudian beliau menggambarkan sesuatu yang mustahil, yakni hatta walaupun itu mustahil, kalian akan lakukan karena saking kuatnya pengikutan kalian. Sampai walaupun mereka masuk ke lubang dob, adalah padang pasir yang kecil itu, ya, mereka masuk ke situ, walaupun itu mustahil mereka bisa masuk. Tapi anggaplah mereka masuk, kalian juga akan ikut masuk karena saking kuatnya pengikutan kalian. Maka ini salah satu perkara yang harus dipastikan dan diyakini, bahwa umat Islam pasti akan mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani, yakni sebagian umat Islam. Sebagian umat Islam, dan ini akan diterangkan nanti dalam hadis fi'am, bukan sedikit, jumlah yang besar dari umat Islam. Bukan semuanya juga, bukan semuanya umat Islam, tidak mungkin tentunya semuanya umat Islam. Dan bukan juga segolongan kecil. Bukan juga segolongan kecil, tapi jumlah yang sangat banyak. Taib. Maka hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala ini hubungannya dengan judul bab jelas, bahwa akan ada umat Islam yang akan kembali menyembah berhala. Taib. Kenapa? Karena hadis Abu Sa'id Al-Khudri di sini dikatakan semua umat Islam akan mengikuti langkah-langkah mereka, Yahudi dan Nasrani. Dan di antara langkah-langkah mereka, perhatikan, di antara langkah-langkah mereka, sebagaimana yang tersebut dalam 3 ayat sebelumnya adalah apa? Wa abadat tagut. Mereka menyembah selain Allah Ta'ala. Menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Ya, maka ini gunanya 3 ayat yang jadi seakan-akan 3 ayat sebelumnya sebagai muqaddimah, pengantar dulu, ya, sebagai pengantar. Ya, yang menghubungkan antara 3 ayat yang pertama dengan judul bab adalah hadis ini. Bahwa dalam 3 ayat pertama disebutkan sunnahnya orang-orang Yahudi wa Nasrani adalah abadat tagut. Beriman kepada jibti wa tagut, wa abadat tagut.
lanattakhidanna alaihim masjida, menjadikan kubur sebagai masjid dengan kedua bentuknya. Apakah masjid duluan baru kubur datang belakangan, ataukah kubur duluan baru dibangunkan masjid di atasnya, ataukah tidak ada kubur, tidak ada masjid, tidak ada bangunan, dia sekedar beribadah di samping kubur. Ini semua masuk, tiga bentuk ini masuk dalam kategori menjadikan kubur sebagai masjid. Saya ulangi, ada masjid kemudian dikuburkan di dalamnya orang, atau kubur duluan baru masjid dibangun di atasnya, atau tidak ada masjid, nggak ada bangunan, cuman seorang beribadah di samping kubur. Ya, karena meyakini afdoliyahnya atau yang semacamnya. Atau bahkan tanpa ada keyakinan, kalau dia beribadah di samping kubur, sholat di situ, itikaf di situ, ini merupakan bentuk menjadikan kubur sebagai masjid. Itulah sunnah mereka. Dan ketika beliau bersabda, akan kalian ikuti, berarti apa? Nah, koneklah 3 ayat ini dengan judul bab. Kalau begitu, sebagian umat Islam juga akan menyembah tagut. Akan ada di antara mereka yu'minuna bil jibti wa tagut. Akan ada di antara mereka yang abadat tagut. Akan ada di antara mereka yang lanattakhidanna alaihim masjidah. Maka kunci bab ini adalah pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang mengaitkan 3 ayat yang pertama, 3 dalil yang pertama terhadap judul bab. Jelas ya? Karena itulah para ulama mengatakan, ya, atau dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih disebutkan bahwa umat Islam akan betul-betul mengikuti akan betul-betul mengikuti langkahnya orang-orang sebelum mereka dari kalangan Yahudi dan Nasrani wal musyrikin, kata beliau alaihi salatu wasallam. Ya, mana yang seperti itu? Ya, sampai-sampai dikatakan oleh beliau alaihi salatu wasallam, sampai di umat terdahulu ada orang yang berhubungan, yang melakukan perzinahan dengan ibu kandungnya sendiri, maka di umat ini juga akan ada yang melakukannya. Yakni sekecil itu. Sampai perkara separah itu maksud saya. Jadi penyerupaan ataupun pengikutan orang-orang, sebagian orang Islam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani bukan hanya terbatas pada kesyirikan, ibadah kepada selain Allah, membangun kuburan di atas masjid, bukan sebatas itu, tapi sampai perkara-perkara sekecil apapun. Karena itulah semua dosa-dosa yang terjadi, maksiat yang terjadi di dalam umat Islam itu hanyalah pengulangan. Tidak ada dosa yang betul-betul baru, tidak ada. Semua dosa yang terjadi di umat Islam ini, maksiat yang terjadi di umat Islam, itu adalah warisan atau pengikutan, sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, ya, sebelum Islam maksudnya, ya. Jadi dosanya sama, cuman dilakukan oleh, cuman pelakunya yang berbeda. Cuman pelakunya yang berbeda. Dan ini tentunya keutamaan ataupun hal yang baik bagi umat Islam. Maksudnya baik dari sisi, ini kan dosa sudah ada yang lakukan sebelumnya. Dan kamu sudah tahu dalam sejarah, Quran ataupun hadis Nabi SAW, kalian sudah tahu nasibnya orang-orang itu gimana. Ngapain kamu ikuti juga? Sudah jelas nasib mereka seperti itu. Ya. Bagaimana hasil akhir mereka ketika melakukan perbuatan tersebut, lantas kalian juga mau lakukan? Ya. Maka umat Islam hanyalah mengulangi apa yang telah mereka lakukan. Yani sebagian umat Islam sekali lagi hanya mengulangi apa yang mereka lakukan. Dan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah punya risalah khusus tentang masalah ini untuk menunjukkan pentingnya masalah ini, yaitu kitab Al-Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa kitab Al-Masailul Jahiliyah ini penjelasan gamblang detail dosa-dosa apa saja yang dilakukan, yang ada di umat terdahulu dan dilakukan juga oleh umat Islam. Ya, yang dilakukan juga oleh umat Islam, yakni 100 lebih. Dia menyebutkan 100 berapa, ada beberapa nuskho ya, ada yang menghitung 104, ada yang menghitung 100 belasan begitu, 100 berapa belas gitu. Ada beberapa nuskho dari Masail Jahiliyah. Ya, beliau menyebutkan seratusan dosa yang disebutkan itu, 100 lebih pelanggaran, maksud saya, 100 lebih pelanggaran. Semuanya itu sudah dilakukan oleh umat-umat sebelum Islam. Baik itu Yahudi atau Nasrani atau musyrikin. Ya. Maka penjabaran secara detail untuk bab semacam ini itu di kitab Al-Masail Jahiliyah. Poin-poin apa saja yang orang-orang Islam, sebagian orang Islam, sekali lagi sebagian orang Islam meniru dan mengikuti musyrikin wa ahlul kitabain. 6. Yaitu apa? Ya, beliau sebutkan 100 poin lebih. Ya, maka setidaknya Masail Jahiliyah ini ya menjadi salah satu kitab yang selayaknya dibaca oleh setiap muslim. Ya, setidaknya walaupun sekedar membaca dulu terjemahannya. Apa-apa sih poin-poin yang beliau sebutkan yang sebagian umat Islam itu lakukan yang mengikuti ahlul jahiliyah.
Setidaknya dia tahu poin-poinnya untuk dia hindari. Ya. 6. Allahu taala alam bisawab. Taib, ini dalil yang keempat. Kemudian dalil yang terakhir, dalil yang kelima. Allah rahimahullah. Wali muslimin an Thauban radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah zawaliyal arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati, sesungguhnya Allah Ta'ala zawaliyal ard, memampangkan kepadaku bumi, diperlihatkan kepadaku bumi. Kata para ulama, diratakan, tidak ada gunung, tidak ada dataran tinggi, semuanya diratakan sehingga beliau melihat sampai ke ujung. Ya. Ini termasuk ayat atau mukjizat. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha, maka saya bisa menengok sampai ke arah timur jauh dan juga saya bisa melihat sampai ke barat jauh. Ya. Wa inna ummati sayabulughu mulkuha ma zuwiyali minha, dan sesungguhnya telah diberitahukan kepadaku, yakni wahyu dari Allah Ta'ala, bahwa kekuasaan umatku itu sampai kepada timur, di ujung timur dan ujung barat yang saya lihat. Ya. Dan ini penyebutan apa semua ini? Ini semua penyebutan mukjizat ya, penyebutan perkara-perkara gaib yang ini merupakan ayat ataupun alam mina alamin nabuwah, tanda kenabian beliau. Ini yang pertama, bahwa di sini sudah disebutkan dua alam, dua tanda kenabian. Yang pertama, beliau diperlihatkan ujung timur sampai ujung barat. Ujung timur, ujung barat. Didatarkan bumi ini dan beliau bisa melihat sampai ke ujungnya. Kemudian yang kedua, dikabarkan kepada beliau bahwa umat Islam, kekuasaan umat Islam akan sampai ke sana dan ke sana. Ya. Kemudian yang ketiga, wa utitul ahmar wal abyad, diberikan kepada saya al-kanzain, al-kanzain yakni dua al-kanz, dua kotak penyimpanan harta. Ya. Yang merah dan yang putih, al-ahmar wal abyad. Ada yang menafsirkan al-ahmar wal abyad yakni al-Fars war Rum, Persia dan Romawi. Dan demikian kenyataannya, umat Islam di zaman Khulafa ar-Rasyidin menguasai al-Fars, ya, Persia dan Romawi. Kemudian wa inni sa'altu rabbi li ummati, saya bertanya, meminta kepada umatku. Sa'ala di sini yakni tolaba, saya meminta kepada Tuhanku untuk agar diberikan kepada umatku atau berkenaan dengan umatku. Apa permintaannya? Beliau meminta 3, diterima 2, ditolak 1. Permintaan yang pertama, alla yuhlikaha bisanatim bi'ammah, agar umatku jangan dibinasakan dengan sanah. Ini sanah ini kemarau paceklik, ya, tidak ada air sama sekali, ya, bi'ammah, secara merata. Jangan dibinasakan umatku dengan sanah bi'ammah, kekeringan, ya, secara yang sifatnya merata. Ini permintaan pertama, dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian permintaan yang kedua, wa alla yusallitu alaihim aduwa min siwa anfusihim fayastabiha baydhatahum. Saya juga meminta kepada Tuhanku, ya, agar umatku ini jangan sampai dikuasai oleh musuh mereka sendiri. Oleh musuh mereka dari luar, yakni musuh dari luar, fayastabiha baydhatahum, sehingga apa? Mereka bisa menumpahkan darah mereka. Yani musuh-musuh di luar Islam, di luar mereka akan menumpahkan darah kaum muslimin. 6. Ini yang kedua. Yani jangan sampai dikuasai oleh musuh-musuh mereka, dari luar mereka. Kemudian kata beliau, wa inna rabbi qal, kemudian Rabbku menjawab, ya Muhammad, inni idza qadaitu qada'a fa innahu la yurad. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau saya sudah menetapkan suatu keputusan, maka tidak mungkin ditolak. Wa inni a'taitu kali ummatik, saya kabulkan untuk umatmu, alla uhlikahum bisanatin ammah. Saya tidak akan binasakan mereka dengan kekeringan paceklik yang merata. Yang kedua, wa alla usallitu alaihim aduwa min siwa anfusihim wa yastabiha baydhatahum walau ijtama alaihim man bi aqtariha hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dha wa yasbi ba'duhum ba'dha. Dan saya tidak akan membuat mereka dikuasai oleh musuh dari luar mereka, sehingga musuh itu bisa menumpahkan darah mereka. Tidak akan mungkin mereka dikuasai dan dikalahkan oleh musuh dari luar. Hatta
walau ijtama alaihim, walaupun musuh dari luar itu mengepung mereka dari berbagai penjuru, tetap umat Islam tidak akan terkalahkan oleh musuh dari luar mereka. Tapi kata Allah Ta'ala, hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'da. Namun, mereka akan binasa kalau mereka atau sebagian dari mereka sudah membunuh sebagian yang lain. Wa yasbi ba'duhum ba'da. Dan menawan, ya, dijadikan tawanan perang maksudnya. Yasbi, tawanan. Wa yasbi ba'duhum ba'da. Sebagian di antara mereka menawan sebagian yang lain. Yani ini ketiga perkara, dua perkara dikabulkan, perkara yang ketiga yakni jangan sampai umatku, umat Islam itu binasa dikarenakan musuh dari dalam mereka sendiri, ini tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Maka ini penegasan kepada kita. Ya, mengapa para ulama, misalnya, kok tidak pernah menyoroti masalah kristenisasi dan semacamnya. Ya, bukan tidak pernah, mungkin porsinya tidak terlalu menonjol. Ya, bukan tidak pernah. Ya, mungkin porsinya tidak terlalu menonjol. Ya, tapi yang dijelaskan adalah hal-hal madzhab ataupun firqah yang di dalam tubuh umat Islam. 72 kelompok ini yang semuanya umat Islam, 72 kelompok ini. Kenapa porsi mereka menjelaskan atau penjelasan mereka porsinya lebih banyak ke dalam internal kaum muslimin? Di antara sebabnya adalah ini. Karena tidak diragukan musuh Islam, musuh dari luar Islam tidak diragukan bisa memberikan mudarat. Itu tidak diragukan. Itu jelas. Cuman Allah menjamin tidak akan mungkin Islam akan dikalahkan musuh dari luar. Mereka akan merusak, mungkin merusak, tapi mengalahkan enggak. Mereka mungkin akan merusak, tapi tidak akan mengalahkan umat Islam. Namun umat Islam akan binasa atau akan terkalahkan kalau sudah terjadi perang saudara di antara mereka. Baik, ini dalam riwayat Muslim. Kemudian disebutkan, kenapa beliau bawakan riwayat Muslim? Di sini belum ada sisi pendalilannya, belum. Sisi pendalilannya di riwayat berikutnya. Rawahul Burqani fi sahihihi wa zada. Hadis ini, hadis yang sama, diriwayatkan oleh Al-Burqani rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya. Yakni mustakhraj ala sahih Muslim. Al-mustakhraj ala sahih Muslim. Ya, bagi yang pernah belajar mustalahul hadis, al-mustakhraj adalah seorang penulis meriwayatkan ulang semua hadis-hadis dalam sebuah buku, tapi dengan sanad dia sendiri, tidak lewat sanadnya penulis kitab. Jadi Al-Burqani ini rahimahullah punya kitab Al-Mustakhraj ala Sahih Muslim, di mana beliau meriwayatkan ulang semua hadis-hadis dalam Sahih Muslim dengan sanad beliau sendiri, tidak lewat Imam Muslim. Mungkin bertemunya di gurunya Imam Muslim, atau bertemunya di guru-gurunya Imam Muslim, dan seterusnya. Tapi yang jelas tidak melalui jalurnya Imam Muslim. Ya. Jadi sebenarnya sisi pendalilan yang ingin beliau bawakan adalah dalam riwayat Al-Burqani. Cuman kan derajatnya Al-Burqani berbeda dengan kitab Mustakhraj ala Sahih Muslim berbeda dengan derajat Sahih Muslim. Namun karena asal hadisnya berada dalam Sahih Muslim, maka beliau bawakan dulu riwayat Muslim untuk menegaskan bahwasanya hadis ini punya asal. Hadis ini punya asal. Namun sisi pendalilan yang ingin beliau bawakan sehubungan dengan judul bab adalah berada di lafaz tambahan, bukan di hadis asal dalam Sahih Muslim, tapi di lafaz tambahan dalam Mustakhraj Sahih Muslim karya Al-Burqani. Nah, dan sebenarnya riwayat ini, ya, riwayat yang akan disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala dari riwayat Al-Burqani rahimahullahu taala, ini sebenarnya juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Dan sebagainya diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Pertanyaannya, mengapa beliau tidak mengatakan riwayat Abu Daud, riwayat Ibnu Majah, dan semacamnya? Kenapa justru menisbatkan kepada Al-Burqani rahimahullahu ta'ala? Padahal jelas Abu Daud dan Nasai lebih masyhur kitabnya. Nah, jawabannya, kata para ulama, menjelaskan bahwa karena tatkala asal hadisnya dalam Sahih Muslim, ya, maka beliau lebih mengutamakan riwayatnya Al-Burqani. Ya, beliau lebih mengutamakan menisbatkan hadis ini kepada Al-Burqani rahimahullah, padahal diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Beliau lebih mengunggulkan penyebutan Al-Burqani, ya, rahimahullahu taala, atau Al-Burqani rahimahullahu taala, dikarenakan kitab beliau Mustakhraj ala Sahih Muslim. Dan kitab Al-Mustakhraj itu karakteristiknya atau syarat penulisnya adalah dia mempersyaratkan jalannya juga sahih. Yani walaupun sanadnya beda dengan Sahih Muslim, tapi beliau mempersyaratkan sanad hadis saya juga sahih. Ya, sanad hadis saya juga sahih.
dalam meriwayatkan hadis-hadis dalam Sahih Muslim tersebut. Nah, ini keunggulan kitab Al-Mustakhraj, ya, di mana penulisnya mempersyaratkan bahwa hadisnya itu semua hadis yang beliau masukkan di dalamnya adalah hadis sahih sebagaimana kitab aslinya, yaitu Sahih Muslim. Makanya beliau lebih prefer, ya, lebih mengunggulkan penyebutan Al-Barqani rahimahullahu taala, walaupun sebenarnya hadis ini riwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Baik. Rawahul Burqani atau Al-Barqani rahimahullah fi sahihi wa zada, dan beliau menambahkan tambahan. Al-Burqani, ya, di dhammah huruf ba-nya. Rawahul Burqani fi sahihihi wa zada, dan beliau ada tambahan lafaz. Wa innama akhafu ala ummatil a'immatal mudillin, bahwa yang saya khawatirkan terhadap umatku adalah pemimpin-pemimpin, baik ulama, baik umara maupun ulama yang mudillin, yang menyesatkan. Wa idza waqa'a alaihimus sayfu lam yurfa' ila yaumil qiyamah. Kalau sudah jatuh kepada mereka pedang, maka tidak akan diangkat sampai hari kiamat. Ini juga termasuk alam min alamin nubuwah. Yakni kapan sudah pertama kali terjadi perang saudara di antara mereka, sudah, maka itu akan berlangsung, akan terus-menerus ada perang saudara di antara kaum muslimin sampai hari kiamat. Tidak akan diangkat lagi pedang di antara mereka. Dan pedang pertama kali jatuh di umat ini dengan terbunuhnya siapa? Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Ya. Ini kalau sifatnya atau bahkan sebelumnya, ya. Ya, tapi kan Umar bin Khattab, ya, masih dalam skala individu lah, ya, yang membunuh satu orang gitu. Adapun Utsman bin Affan, beliau dikepung kan begitu. Pembunuhannya sudah bersifat massal, ya, radhiyallahu taala. Dan dipertegas lagi ketika terjadi perang saudara di zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ya. Baik, maka kapan sudah turun jatuh pedang di umat ini, maka tidak akan diangkat sampai hari kiamat. Wala taqumus sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Dan tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada hayyun qabilah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai ada satu qabilah dari umatku yang menyembah berhala. Yang akan mengikuti mengikuti musyrikin, kaum musyrikin. Nah, dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dengan lafaz hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin. Sampai qabail, ada banyak kabilah dari umatku yang mengikuti kaum musyrikin. Kalau di sini disebutkan hatta yalhaqa hayyun dalam bentuk mufrad, hayyun yakni qabilah. Kalau dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dengan lafaz jamak, qabail, hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin. Ya, intinya adalah akan ada beberapa kabilah yang akan mengikuti kaum musyrikin. Yang dimaksud mengikuti kaum musyrikin di sini yakni berpindah dari negeri Islam dan tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin, kufar. Kemudian wa hatta ta'budu fi'amun min ummatil awsan, dan tidak akan tegak hari kiamat, ini masih atof, ya, masih atof ke yalhaqa. Jadi wala taqumus sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin wala taqumus sa'atu hatta ta'budu fi'amun min ummatil awsan. Dan tidak akan tegak hari kiamat sampai fi'am. Ya, fi'am di sini adalah jama'atun kabira. Ya, yakni jumlah yang sangat besar, atau al-jama'atul katsira. Kelompok yang sangat banyak. Kelompok yang banyak itu fi'am. Ya, intinya adalah jumlah yang besar, bukan jumlah yang kecil. Sampai ada fi'amun, jumlah yang besar dari umatku yang menyembah al-awsan. Al-awsan jamak dari wasan, yang bermakna semua yang disembah selain Allah Ta'ala. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna salatun. Dan kelak akan datang, akan ada di antara umatku 30 orang pendusta. Bagaimana bentuk dustanya? Kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin. La nabiyya ba'di. Setiap di antara mereka mengklaim menjadi nabi, padahal saya adalah penutup para nabi, tiada nabi sepeninggalku. Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansura. Dan itu juga termasuk tanda kenabian beliau. Dan di zaman beliau alaihi wasallam sudah ada keluar orang-orang yang mengaku menjadi nabi, seperti Al-Aswad Al-Ansi itu. Nah, wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansura. Dan akan terus-menerus ada sekelompok dari umatku yang berada di atas kebenaran,
dan senantiasa mendapatkan pertolongan. La yadurruhum man khadzalahum wala man khalaqahum. Tidak akan memudaratkan mereka siapa saja yang merendahkan mereka, ya, mencoba merendahkan mereka ataupun menyelisihi mereka, hatta ya'ti amrullahi tabaraka wa ta'ala, sampai datang hari kiamat. Amrullah dalam hadis ini yakni yaumul qiyamah, hatta ya'tiya yaumul qiyamah, sampai datang hari kiamat. Baik, sisi pendalilan hadis yang kelima, dalil yang kelima ini terdapat pada riwayatnya Al-Burqani, yaitu pada kalimat la taqumus sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budu fi'anun min ummati al-awthan. Ini sisi pendalilannya. Tidak akan tegak hari kiamat sampai ada sekelompok atau beberapa kabilah dari umatku yang meninggalkan daerah Islam, negeri Islam, tinggal bersama orang musyrikin, dan tidak akan tegak hari kiamat sampai ada sejumlah besar dari umatku yang kembali menyembah berhala. Inilah hubungan dalil ini atau hadis ini dengan judul bab, bahwa ini termasuk tanda kenabian beliau alaihi wasallam, bahkan beliau menjadikan ini tanda akhir zaman, bahwa akan ada umat Islam yang akan kembali menyembah berhala. Nah, Allahu taala alam bisawab. Ini jelas sekali ya, syahid atau sisi pendalilannya. Baik. Tsumma qala rahimahullahu taala fihi masail. Ada beberapa masalah yang kita bisa petik dari bab di atas. Al-ula tafsiru ayatin nisa. As-saniyah tafsiru ayatil maidah. As-salisah tafsiru ayatil kahfi. Ya, penafsirannya bahwa yang dimaksud di situ ya dalam surah An-Nisa, orang-orang yu'minuna bil jibti wat tagut, yakni yu'minuna bis sihri wasyaitan. Tafsir ayatul maidah wa abadat tagut, yakni wa abadas syaitan. Dan tafsir ayatul kahfi lanattakhidanna alaihi masjidah, yakni beribadah. Ya, di antara sunnah mereka adalah beribadah di atas kuburan atau membangun tempat ibadah di atas kuburan. Ya, ini penafsiran 3 ayat yang pertama. Ar-rabi'ah wa hiya min ahammiha. Kaidah keempat, masalah yang keempat yang kita bisa petik dari bab ini. Dan ini kata beliau min ahammiha, masalah yang di antara masalah yang terpenting dalam bab ini, ma makna al-imanu bil jibti wa taghut fi hadzal mawdi'. Apakah makna dari beriman kepada al-jibti wa taghut dalam permasalahan ini? Hal huwa i'tiqadu qalbin au huwa muwafaqatu ashabiha ma'a bughdhiha wa ma'rifati butlaniha. Apakah yang dimaksud beriman kepada al-jibti wa taghut itu adalah keyakinan dengan hati? Hatinya betul-betul beriman kepada sihir, ya, beriman kepada syaitan, betul-betul beriman kepada syaitan. Ya. Ataukah yang dimaksud di sini sekedar apa? Muwafaqatu ashabiha, menyerupai orang-orang yang beriman kepada al-jibti wa taghut, walaupun dia membenci dan mengetahui batilnya al-jibti wa taghut tersebut. Mana yang dimaksud di sini? Beliau di sini menyebutkan 2 makna. Apa artinya beriman kepada al-jibti wa taghut? Apakah bermakna meyakini dengan hati, ataukah hatinya membenci jibti wa taghut dan mengetahui batilnya at-taghut tersebut, tapi dia menyerupai orang-orang yang menyembah taghut tersebut? Nah, jelas ya? Tentunya jawabannya dikatakan apa maknanya dalam bab ini, tapi beliau mengatakan fi hadzal maudi, dalam bab ini. Dalam bab sehubungan dengan akan adanya sekelompok kaum muslimin yang akan menyembah berhala. Tentunya yang dimaksud dalam bab ini, dalam masalah ini adalah makna yang kedua, bahwa makna beriman kepada al-jibti wa taghut adalah menyerupai orang-orang yang beriman kepada al-jibti wa taghut. Menyerupai mereka, mengikuti langkah-langkah mereka. Ya. Walaupun ketika ditanya, taghut, kamu benci enggak taghut? Iya, saya benci kepada taghut. Saya ingkari. Ya. Saya ingkari. Namun dia menyerupai perbuatan mereka. Maka ini bisa masuk dalam kategori al-iman bil jibti wa taghut. Walaupun tidak diragukan i'tiqadu qalbin, kalau dia meyakini dengan hati, ini lebih jelas lagi. Lebih jelas lagi maknanya. Kalau dia meyakini dengan hati, lebih rusak lagi. Tapi yang ingin ditekankan di sini dalam pembahasan ini adalah larangan muwafaqah ashabiha, larangan mengikuti langkah-langkah mereka. Larangan mengikuti langkah-langkah mereka. Dan di antara langkah mereka adalah mereka berbuat kesyirikan, mereka menjadikan kubur sebagai tempat ibadah atau membangun tempat ibadah di atas kubur. Itu langkah mereka. Nah, di antara bentuk mengingkari perbuatan mereka adalah tidak menyerupai mereka. Baik. Maka kalau orang yang
menyerupai mereka, mengikuti langkah-langkah mereka, dikatakan beriman kepada jibti wa taghut. Ya. Padahal dia membenci berhala, membenci taghut dan tahu batinnya. Maka bagaimana lagi kondisinya orang yang mengatakan semua agama itu sama? Ya, semua agama itu sama. Ya, semua agama itu mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Ya, dengan bahasa-bahasa klise yang semacamnya. Ini merupakan apa? Min akbaril kufur. Ya. Ini tidak diragukan merupakan bentuk iman kepada jibti wa taghut yang sebenarnya. Yang sebenarnya. Karena hatta walaupun kamu membenci taghut, hatta walaupun kamu meyakini kebatilannya, tapi kamu meniru perbuatan ashabuha, mengikuti mereka sampai dalam taraf ibadah seperti itu. Ya. Orang Islam datang ke kanisa, gereja, ya, pakai kalung salib, mengepalkan dua tangan, ikut berdoa. Ya. Ini apa namanya? Bagaimana bisa dikatakan ini amalan orang Muslim? Kan gitu. Ini lebih parah dibandingkan muwafaqatu ashabiha. Ini yang seperti itu bukan lagi muwafaqatu ashabiha, yakni mereka melakukan persis. Mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Nah, maka di antara mazhab yang berbahaya, di antara isma yang berbahaya di masa ini adalah ya, plural. Ya, mazhab pluralisme yang mengatakan membenarkan semua agama. Ya, ini jelas bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah yang mempersyaratkan menafikan semua yang disembah selain Allah, menafikan semua kebenaran yang tidak dibawa oleh Quran dan Sunnah, ya, menafikan ya apa namanya semua kebaikan selain dari apa yang dituntunkan oleh Quran dan Sunnah. Baik. Al-khamisah qauluhum innal kuffara alladziina ya'rifuna kufrahum ahda sabila minal mu'minin. Masalah yang kelima, ini ucapannya ahlul kitab bahwa orang-orang kafir, orang-orang musyrik, perhatikan, orang-orang musyrik itu lebih bagus jalannya, lebih bagus, lebih berada di atas hidayah dibandingkan orang-orang beriman. Ini ucapannya orang-orang siapa? Ahlul kitab dahulu. Ahlul kitab ketika ditanya, yang mana lebih mending, pengikutnya Nabi Muhammad atau pengikutnya Abu Jahal, Abu Lahab dan semacamnya. Mereka mengatakan ini, orang-orang ini, pengikutnya Abu Lahab, Abu Jahal ini, ahda minal ladzina amanu sabila. Lebih bagus jalannya. Ya. Apakah ada orang Islam sekarang orang yang mengaku muslim mengikutinya? Banyak. Ya, banyak. Ya. Ketika mereka mengatakan bahwasanya ya apa namanya lagu-lagu kebangsaan ya, itu lebih merdu dibandingkan bacaan Quran ya. Ya, apalagi sanggulnya ya perempuan-perempuan di Nusantara lebih bagus dibandingkan hijab, dibandingkan jilbab. Ya. Apalagi ya, ketika mereka mengatakan bahwasanya Islam yang moderat, yang liberal lebih bagus dibandingkan Islam yang apa namanya yang klasik lah ya. Nah, yang konservatif. Ya. Nah, ketika mereka membandingkan, ya, lihat orang-orang di luar sana, ya, orang Barat sana tuh, mereka lebih toleran dibandingkan orang Islam, lebih ini lebih itu, membandingkan antara orang kafir dengan orang-orang beriman. Yang lebih parah yang mengucapkan ini orang-orang tadi, ya, orang-orang yang terindikasi nifak, ya, yang sangat terindikasi dengan kemunafikan akbar, bukan lagi nifak asgar, tapi nifak akbar, sangat terindikasikan dia terdapat dalam hatinya nifak akbar dari kalangan para pemuja liberalisme, pluralisme. Nah, yang betul-betul merusak Islam dari dalam. Nah, as-sadisa wahil maksud bitarjamah. Masalah yang keenam, dan inilah tujuan dari bab ini, beliau membawakan bab ini, an hadza la budda ayyujada fi hadhil ummah kama taqarrara fi hadits Abi Sa'id. Bahwa pelanggaran ini, yakni penyembahan kepada berhala ini, la budda, pasti akan terjadi, didapati di umat ini sebagaimana yang ditetapkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri. As-sabi'ah at-tasrihu biwuqu'iha a'ni ibadatal awsan fi hadhil ummah fi jumu'in katsira. Ya. Ini ketujuh, memperjelas yang keenam. At-tasrih, penegasan, ditegaskan lagi biwuqu'iha bahwa itu sedang terjadi atau di zaman Nabi akan terjadi. Karena ini kan
beliau sabdakan semua dalam keadaan belum terjadi. Ya, maka ditegaskan bahwa itu akan terjadi. Apa itu? Penyembahan kepada berhala di umat ini. Fi jumu'in katsirah, dalam jumlah yang sangat banyak pelakunya. As-saminah al-ajabul ujab, khuruju man yadda'in nubuwata mislul mukhtar. Ya. Kata beliau, masalah yang ke-8, perkara yang sangat aneh gitu ya. Yang sangat mengherankan. Keluarnya adanya orang-orang yang mengklaim sebagai nabi seperti Al-Mukhtar. Al-Mukhtar di sini disebutkan Al-Mukhtar ibnu Abi Ubaid As-Saqafi. Ya, Al-Mukhtar ibnu Abi Ubaid As-Saqafi. 6. Ma'atakallumihi bisyahadatain. Padahal Al-Mukhtar ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Al-Mukhtar ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Wa tasrihuhu annahu min hadhil ummah. Dan dia juga mengklaim bahwa Al-Mukhtar mengklaim, saya ini umat Islam. Wa anna ar-rasul haqqun. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Ini Nabi Muhammad benar, beliau seorang nabi. Wal Qur'anu haqqun. Bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran itu benar juga. Ya, itu wahyu Allah Ta'ala. Tapi kamu, saya juga nabi. Jelas ya? Mengucapkan 2 kalimat syahadat, menegaskan bahwa dia termasuk umat Islam. Rasulullah Muhammad SAW adalah benar, jujur, seorang nabi, seorang rasul. Al-Quran hak. Tapi bersama dengan itu mengklaim dia nabi. Ini kan min ajabil ujab. Ya. Perkara yang sangat mengherankan. Ya. Dan ini termasuk keajaiban dunia. Ya, termasuk keajaiban dunia yang selayaknya dihimpun, ya, ditambahkan atau bukan selayaknya. Yang ada baiknya digabungkan dengan al-usul sittah. Karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam al-usul sittah, di mana beliau menyebutkan 6 perkara min a'jabil ujab. Perkara yang paling mengherankan, 6 perkara yang paling mengherankan di umat ini. Iya. Dan termasuk ide dalam menulis, ya, saya nggak tahu ya, Allah alam apakah sudah ada yang mengumpulkan, sudah ada karya tulis dalam masalah ini atau tidak, ya, menghimpun hal-hal yang seperti ini, ya, menghimpun ucapan para ulama atau menghimpun suatu perkara, suatu perbuatan, suatu dosa, suatu kesalahan yang dikatakan oleh para ulama a'jabul ujab. Ini perkara yang sangat mengherankan. Kenapa? Karena secara logika, orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengakui sebagai umat Islam, mengakui Al-Quran, mengakui Rasulullah SAW sebagai Nabi, kan hanya orang gila yang kemudian mengatakan saya Nabi, padahal dia mengimani semuanya. Kata beliau, wafihi anna Muhammadan khatamun nabiyyin. Padahal dalam Quran yang dia yakini benar, terdapat penegasan bahwa Muhammad SAW adalah khatamun nabiyyin. Nah, ini aneh. Si Al-Mukhtar ini, Al-Mukhtar As-Saqafi ini sangat sangat aneh, ya, sangat mengherankan. Bagaimana dia bisa mengklaim Nabi di satu sisi, dan di sisi lain dia menerima semua hal tersebut, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, mau lihat yang lebih parah lagi, yang lebih aneh lagi? Yang lebih aneh lagi adalah kata beliau, ma hadza yusaddaqu fi hadza kulli. Lebih aneh lagi, ada yang membenarkan dia, dibenarkan semua klaimnya, ma'at tadaddi al-wadih. Padahal antara pengakuan dan klaimnya, ya, itu sangat kontradiktif. Wa qad kharaja al-Mukhtaru fi akhir asri sahabah wa tabi'ahu fi amun katsira. Al-Mukhtar ini As-Saqafi mengaku menjadi nabi di akhir-akhir masa sahabat. Masih ada sahabat yang hidup dan diikuti oleh banyak orang. Baik, at-tasi'ah. Dan disebutkan oleh Al-Muhaqqiq di sini, beliau termasuk dia ini Al-Mukhtar As-Saqafi termasuk orang yang khuruj, ya, yang menentang Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ya, di Al-Madain. Baik. Kemudian ketika terjadi fitnah perpecahan antara siapa? Abdullah bin Zubair dengan Abdul Malik bin Marwan, ya, atau sebelumnya Marwan ibn Muawiyah. 6. Abdul Malik bin Marwan, ya, dengan Abdullah bin Zubair, dia berpihak ke Abdullah bin Zubair. 6. Kemudian kata beliau, at-tasi'ah, yang ke-9, al-bisyaratu bi anna al-haqqa la yazulu bil kulliyah kama zala fi ma madha bal la tazalu alaihi ta'ifah. Kabar gembira bahwa kebenaran tidak akan hilang, tidak akan sirna secara mutlak selama-lamanya, dan tidak akan sirna sepenuhnya. Tidak akan sirna dari muka bumi ini secara total. Ya, sebagaimana hilangnya
kebenaran di umat-umat terdahulu. Yani betul-betul agama Yahudi, agama Nasrani tidak ada lagi yang tetap tinggal, hatta orang-orang yang komitmen dengan ajaran aslinya sudah tidak ada, sirna. Betul-betul sirna agamanya dan orang-orang yang komitmen dengannya. Nah, bagi umat Islam ada bisyara bagi mereka, la tazalu alaihi ta'ifah. Akan ada sekelompok yang tetap komitmen di atas ajaran Islam yang benar. Al-asyirah, al-ayatul udma, annahum ma'aqillatihim la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum. Di antara bukti yang besar akan kebenaran, ya, kebenaran ta'ifah ini adalah walaupun mereka killah, mereka minoritas, kaum minoritas, tapi mereka tidak bisa dimudaratkan oleh orang yang menginginkan kerendahan dan menyelisihi mereka. Al-hadiyata asyrah, anna dzalika syarat, anna dzalika syarta ila qiyamis saah. Bahwa itu merupakan apa? Asyarat, yakni al-alamah. Ya, asyarat yakni al-asyarat yakni al-alamah, tanda hari kiamat. As-saniyata asyrah, ma fihi minal ayatil azimah. Ada beberapa ayat-ayat azimah. Al-ayatul azimah di sini yakni alam min alamin nubuwah, tanda-tanda kenabian. Al-ayatul azimah yakni alam min alamin nubuwah, dan ini istilah yang lebih sesuai dengan lafaz-lafaz syariat. Dikatakan ayat. Ya. Adapun istilah mukjizah ini termasuk lafaz yang ajnabi, yakni lafaz yang baru, ya, tidak digunakan dalam lafaz-lafaz syar'i untuk menyebutkan keajaiban yang Allah Ta'ala berikan kepada para nabi. Adapun lafaz syariat untuk keajaiban yang atau kejadian luar biasa yang terjadi pada diri nabi, itu lafaz syariatnya adalah ayat. Lafaz syariatnya adalah apa? Ayat. Nah, adapun lafaz mukjizah ini lafaz yang ajnabi, ya, dan tidak digunakan dalam lafaz-lafaz syariat karena lafaz mukjizat ini ada mengandung ihtimal kebatilan di dalamnya. Ya. Jelas sampai sini ya. Nanti itu pembahasan lain, karena itulah para ulama seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan bahwa al-aula mengatakan ayah. Ayatun nubuwah. Dikatakan apa? Ayatun nubuwah. Nah, tapi semua orang tahu lah mukjizat maknanya kejadian luar biasa yang terjadi pada diri nabi. Cuman ini min babit tadqiq saja, ya, bahwa butuh dipelajari lebih lanjut mengapa tidak dianjurkan menggunakan kata mukjizah karena adanya ihtimal yang keliru di dalamnya. Ya, wallahu a'lam bishawab, ini pembahasan di tempat lain. Maka makna al-ayatul azimah adalah al-mukjizat menurut apa yang diketahui oleh keumuman. Nah, di sini disebutkan beberapa ayat, ya, dalam hadis siapa? Sauban. Minha, yang pertama, ikhbaruhu bi anna Allah zawalahul masyariq wal maghariba wa akhbara bi ma'na dzalika wa waqa'a kama akhbar bi khilafil al-janub wasyimal. Ya. Beliau mengabarkan bahwa Allah Ta'ala memperlihatkan kepada beliau timur dan barat, ya, dan beliau mengabarkan bahwasanya kekuasaan umat beliau akan sampai ke sana, dan fawaqa'a kama akhbar, dan betul-betul terjadi sebagaimana yang beliau kabarkan, kekuasaan umat Islam itu memanjang dari timur ke barat, berbeda dengan utara dan selatan. Wa ikhbaruhu bi annahu u'tiyal al-kanzain. Ini bentuk mukjizat yang kedua atau ayat yang kedua, yaitu dikabarkan bahwa beliau akan menguasai Persia dan Romawi. Al-Kanzain ini, Al-Kanzain yakni al-ahmar wal abyad, yakni Persia dan Romawi. Wa ikhbaruhu bi ijabati da'watihi li ummatihi fil isnatain. Beliau mengabarkan bahwa doa beliau atau dua doa beliau untuk umatnya dikabulkan. Wa ikhbaruhu bi annahu muni'as salisa. Beliau juga mengabarkan bahwa doa beliau yang ketiga ditolak oleh Allah Ta'ala, tidak dikabulkan. Wa ikhbaruhu bi wuqu'is sayfi wa annahu la yurfa'u idza waqa'. Beliau mengabarkan juga bahwa nanti akan ada perang saudara di antara umat beliau, dan kapan sudah terjadi maka tidak akan hilang dari umat beliau. Wa akhbara bi ihlaki ba'dihim ba'dha wa sabi ba'dihim ba'dha wa khawfi ala ummatihi min al-a'immatil mudillin. Beliau mengabarkan bahwasanya sebagian umat Islam akan saling membinasakan, membunuh satu sama lain, dan akan menawan satu sama lain. Ini di sebagian nuskhah dijadikan poin berikutnya. Wa khawfihi ala ummatihi min a'immatil mudillin. Ya, beliau mengkhawatirkan pada umatnya imam-imam atau pemimpin-pemimpin yang mengajarkan atau mengantar kepada kesesatan. Nah, baik. Kemudian qala rahimahullahu taala wa ikhbarihi. Ini sebentar.
Minha ikhbaruhu. Taib ikhbaru berarti semua ikhbaru ya. Wa ikhbaruhu wa ikhbaruhu wa ikhbaruhu bidoma semuanya. Wa ikhbaruhu bidhuhuri al-mutanabbi'in fi hadhil ummah. Beliau mengabarkan atau pengabaran beliau akan adanya orang-orang yang mengklaim sebagai nabi, al-mutanabbi. Nah, orang yang mengaku apa? Memiliki nubuwah. Ya, diangkat menjadi nabi. Akan ada orang-orang yang mengklaim seperti itu di umat ini. Wa ikhbaruhu bi baqa'i ta'ifatil mansurah. Dan beliau juga mengabarkan akan tetap ada sekelompok yang tertolong. Syahidnya apa? Kenapa dikatakan semua ini alamun nubuwah? Syahidnya adalah wa kullu hadza waqa'a kama akhbar. Dan semua yang beliau kabarkan berupa perkara gaib yang akan datang itu semua terjadi sesuai dengan yang beliau sebutkan. Ma'a anna kulla wahidatin minha. Perhatikan, padahal masing-masing dari kabar gaib yang beliau sampaikan itu min ab'adi ma yakunu fil uqul. Termasuk perkara yang sangat tidak masuk akal, yakni di masa itu. Ya, di masa beliau ketika beliau bersabda ini, itu perkara yang tidak masuk akal. Siapakah orang Islam di Madinah ketika itu sampai beliau mengatakan kita akan kuasai Persia dan Romawi? Itu ucapan di masa itu, ya. Kalau bukan orang beriman dia anggap ini orang gila. Siapa kalian? Siapa Persia Romawi? Jadi masih setiap dari timur poin-poin yang disebutkan di sini, umat Islam akan menguasai timur dan barat, padahal mereka tidak diperhitungkan sama sekali di dua kerajaan besar di masa itu Persia dengan Romawi. Mereka nggak teranggap. Daerah Arab itu daerah buangan, nggak teranggap. Siapa yang sangka? Beliau bersabda seperti ini, ya. 6. Dan ini perkara poin-poin yang beliau sebutkan semua ini menguasai Persia, Romawi dan seterusnya, ya. Perkara yang tidak bisa diterima oleh akal, yakni di masa itu, di mana umat Islam minoritas, bahkan berperang dengan kaum musyrikin Quraisy saja, ya, itu masih kadang menang atau ada yang terbunuh, yakni perangnya tidak menang secara dominan betul-betul misalnya, ya. Tapi kadang menang, kadang kalah, kan begitu. Kadang menang banyak, kadang korbannya banyak, kan begitu. Untuk melawan Quraisy saja seperti itu, apalagi mau melawan Persia dan Romawi. Maka ketika beliau mengabarkan saya diberikan oleh Allah Ta'ala kunci tempat kekuasaan atau hartanya Persia dan Romawi, itu min abadi ma yakunu fil uqul. Di masa itu, di saat itu sangat tidak masuk akal. Nah, tapi disinilah sisi kenabian beliau. Baik. As-sadisata asyarah. Hasrul khawfi ala ummatihi min al-a'immatil mudillin. Beliau mengkhususkan kekhawatiran beliau terhadap umat beliau, imam-imam yang menyesatkan. Sudah disebutkan tadi, perkara yang membedakan umat Islam yang merusak dunia mereka adalah musuh internal. Maka demikian pula yang merusak agama mereka al-a'immatil mudillin. Orang-orang munafik alimul lisan, kata Nabi SAW. Orang munafik tapi pandai lisannya. Mengaku Islam tapi ya merongrong Islam dari dalam, ya, dari kalangan orang-orang yang meyakini agama, ya, yang bahkan ya, kalau di zaman sekarang itu merupakan musuh semua agama. Yaitu apa? Paham liberal ini. Paham liberal ini bukan hanya musuhnya umat Islam, ya. Ini musuhnya Yahudi, musuhnya Nasrani, ya, musuhnya Hindu, musuhnya Buddha, musuh semua agama. Ya. Dan bukan cuma Islam yang ada Islam liberalnya, Kristen ada Kristen liberal, Yahudi ada Yahudi liberal. Ya, maka liberal ini musuh semua agama. Bukan cuma musuhnya umat Islam, musuh semua agama. Karena liberal ini mengajak untuk meniadakan agama. Ya, bebas dari agama. Agama itu mengekang manusia. Selama masih ada agama, maka manusia tidak bebas. Maka liberal ini musuh semua agama, bukan hanya musuhnya umat Islam. Nah, Rabi'ata asyarah at-tanbihu ala ma'na ibadatil awsan. Penegasan apa makna menyembah berhala. Bahwa menyembah awsan di sini bukan terbatas pada patung-patung saja, sonam saja, tapi berlaku untuk semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Alhamdulillah, naktafi bihadzal qadar. Selesai bab yang ke-23. Wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.